Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas tentang penyusutan atau depresiasi. Baik, jadi penyusutan itu adalah sejenis biaya mirip seperti biaya yang lain. Yang membedakan adalah penyusutan itu berlaku untuk aset tetap yang berumur panjang. Jadi untuk menjadi biaya, dia akan dialokasikan secara perlahan setiap bulan sampai suatu saat nilai aset itu menjadi nol. Terdapat dua kemungkinan umur suatu aset tetap. Yang pertama adalah tidak terbatas, dan yang kedua adalah umur yang terbatas. Yang terbatas itu misalnya adalah mesin, mobil, dan seterusnya. Kebanyakan aset tetap berumur terbatas. Aset tetap yang berumur tidak terbatas itu hanya satu, yaitu adalah tanah. Tanah itu ketika dipakai tidak menurunkan nilainya. Jadi tidak ada pengorbanan apapun dari tanah tersebut, sehingga tanah itu tidak disusut. Berbeda dengan mesin, mesin itu suatu saat akan rusak atau fungsinya berkurang, sehingga pada waktu sudah selesai masa baktinya, maka seluruh nilai aset harus menjadi biaya. Baik, kita lihat di sini. Jadi sekali lagi, aset tetap yang disusut adalah aset tetap dengan umur yang terbatas. Slide ini memberi ilustrasi tentang bagaimana penyusutan terjadi. Jadi misalnya suatu aset berumur 4 tahun. Jadi kita akan menyusut selama 4 tahun, setiap tahun seperempat dari nilai aset tersebut. Kita lihat ilustrasi dari gambar berikut. Jadi pada tahun keempat, seluruh aset sudah dipindahkan menjadi biaya pada laba rugi tahun yang bersangkutan atau tahun masing-masing. Sekarang kita lihat metode penyusutan yang populer untuk digunakan. Yang pertama adalah metode garis lurus, yang kedua double declining balance, dan yang ketiga adalah unit produksi. Bukan berarti tidak ada metode yang lain, tetapi saya ambil di sini metode yang teratas yang paling sering digunakan. Pada penyusutan dengan garis lurus, maka penyusutan akan sama per tahunnya. Metode ini simple dan paling banyak digunakan di seluruh dunia. Kemudian metode yang kedua, double declining balance. Jadi saldo menurun ganda termasuk penyusutan yang dipercepat. Dipercepat maksudnya adalah semakin awal, jadi dengan tahun yang lebih awal, penyusutannya semakin besar. Jadi tahun yang lebih muda menanggung biaya penyusutan yang lebih besar. Dan tahun sesudahnya akan lebih kecil. Sementara untuk unit produksi akan berfluktuasi sesuai dengan perubahan produksi. Kita lihat contohnya satu persatu. Pada metode garis lurus ini, sebuah mesin dengan harga 640 juta disusut selama 4 tahun. Jadi sangat sederhana, 640 juta dikurangi nilai sisa dibagi 4 tahun, maka ketemu 160 juta setiap tahunnya. Baik tahun pertama, kedua, ketiga maupun keempat, nilai penyusutannya adalah sama. Jadi ini termasuk metode yang paling simpel. Metode yang kedua adalah metode saldo menurun ganda. Idenya adalah penyusutan dipercepat. Jadi yang tahun awal menanggung biaya penyusutan yang lebih besar. Saldo menurun ganda, jadi cara menghitungnya adalah 100% dibagi umurnya dikalikan 2. Jadi gandanya adalah dengan mengalikan 2 di sini. Ketemu 50%, tapi 50% dari nilai buku. Nilai buku ini akan berubah setiap akhir tahun. Jadi tahun pertama penyusutan 50% dari 640 sebesar 320 juta. Tahun berikutnya 50% dari nilai buku tahun kedua 640 dikurangi akumulasi penyusutan yang sudah muncul yaitu 320. Hasilnya 160. Demikian seterusnya di tahun ketiga
nilai bukunya adalah 160, sehingga 50%-nya adalah 80 juta. Untuk tahun keempat, seluruh sisanya akan kita bebankan sebagai penyusutan. Sebab dengan metode ini, kalau tidak seluruhnya dibebankan di akhir umurnya, maka nilai buku itu tidak akan pernah habis, karena kita menggunakan metode persentase di sini. Baik, ini metode unit produksi, metode yang terakhir. Jadi, dengan angka harga beli yang sama, tapi kita lihat, kita exercise pada jumlah produksi yang berbeda-beda di sini. Jadi untuk tahun pertama 1.500 unit, tahun kedua 1.600, tahun ketiga 1.600 sama, tahun keempat 1.700. Sementara penyusutan per tahun adalah 640 juta dibagi 6.400. Jadi 10.000 per unit. Sehingga tahun pertama kita menyusut 150 juta, tahun kedua 160 juta, demikian juga dengan tahun ketiga. Tahun terakhir 170 juta. Metode ini memerlukan administrasi yang tinggi. Jadi kalau kita hanya punya satu mesin, misalnya seperti pabrik semen hanya satu mesin, atau pabrik pupuk hanya satu mesin, tentu tidak ada masalah. Tetapi kalau aset kita banyak, metode ini akan membuat kita repot, karena setiap akhir periode, setiap akhir tahun, kita harus menghitung berapa tingkat penggunaan aset tersebut. Oleh karena itu, metode ini butuh dukungan teknologi supaya cukup mudah untuk dilakukan. Sebagai catatan akhir di sini, jadi sekali lagi, penyusutan terjadi pada aset yang berumur terbatas, merupakan alokasi sistematis dengan metode tertentu, dan sifat biaya penyusutan adalah biaya non-tunai, jadi tidak mengurangi kas, tetapi kita sudah membelinya di awal kepemilikan. Metode yang biasa dipakai ada 3, garis lurus, saldo menurun ganda, dan unit produksi. Nilai penyusutan akan mempengaruhi laba rugi, dan seterusnya akan mempengaruhi laba yang dilaporkan di laporan laba rugi. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.